Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Aprilia. Saya adalah salah satu dosen di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Menjadi seorang pengajar adalah cita-cita saya sedari kecil. Alhamdulillah, doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya, menjadi seorang pengajar tidak hanya sebatas mentransfer ilmu saja, tetapi sekaligus menjadi seorang pembelajar. Belajar dari berbagai macam karakter mahasiswa, belajar menyesuaikan kondisi terkait perkembangan teknologi informasi, dan belajar untuk terus merefleksi diri sehingga proses pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran yang bermakna. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah biokimia, di mana mata kuliah biokimia adalah mata kuliah yang masuk ke dalam rumpun mata kuliah IBD atau Ilmu Biomedik Dasar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran mata kuliah biokimia, saya membuat perencanaan pembelajaran yang saya tuangkan ke dalam RPS atau rancangan pembelajaran semester. Kemudian dari RPS tersebut saya breakdown, saya kembangkan ke dalam SAP atau Satuan Acara Perkuliahan. RPS saya kembangkan sesuai dengan deskripsi capaian pembelajaran pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI dan dikembangkan sejalan dengan visi misi ITS PKU Muhammadiyah Surakarta, yaitu berkarakter Islam berkemajuan. Di awal semester, saya selalu mengawali perkuliahan dengan memberikan kontrak kuliah, di mana melalui kontrak kuliah tersebut mahasiswa dapat mempunyai bekal sekaligus dapat mempersiapkan diri dan memahami aturan main dalam perkuliahan biokimia, sehingga mahasiswa mempunyai tanggung jawab akan hak dan kewajiban sebagai pembelajar orang dewasa. Deskripsi mata kuliah biokimia adalah menguasai konsep sel, konsep enzim, konsep metabolisme sel, dan metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, metabolisme lipid, keseimbangan asam basa, serta mahasiswa mampu memahami proses biokimia yang berlangsung di dalam tubuh secara fisiologis, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan benar, dan dapat menerapkan dalam praktek keperawatan sesuai dengan perkembangan iptek keperawatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CEPMK pada mata kuliah biokimia adalah mahasiswa mampu memahami proses biokimia yang berlangsung di dalam tubuh secara fisiologis serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan benar, dan dapat menerapkan dalam praktek keperawatan sesuai dengan perkembangan iptek keperawatan. Materi yang diajarkan pada mata kuliah biokimia adalah sebagai berikut. Dan referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah biokimia adalah sebagai berikut. Kemudian, saya telah mengembangkan berbagai macam buku ajar yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa adalah antara lain buku ajar tentang biokimia enzim untuk keperawatan, buku ajar metabolisme karbohidrat, buku ajar metabolisme lipid, dan buku ajar metabolisme protein. Kemudian untuk pelaksanaan praktikum, saya telah mengembangkan modul praktikum biokimia. Model pembelajaran yang saya gunakan pada perkuliahan pembelajaran yang bervariasi. Antara lain, saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, model pembelajaran Discovery Learning, Cooperative Learning dengan berbagai macam tipe, dan juga menggunakan model ceramah aktif. Dan metode yang saya gunakan adalah diskusi, presentasi, tanya jawab aktif, dan demonstrasi. Pemberian model dan metode pembelajaran ini saya sesuaikan dengan karakteristik materi, karakteristik mahasiswa, dan juga ketersediaan sarana dan prasarana di kampus, sehingga perkuliahan yang dilaksanakan mengacu kepada student center. Bentuk asesmen pembelajaran adalah asesmen kognitif ya, yang diambil dari tugas, di mana baik tugas individu maupun kelompok. Kemudian untuk asesmen yang afektif dan psikomotor itu diambil melalui lembar observasi yang telah disediakan. Salah satu materi yang ada pada mata kuliah biokimia adalah materi enzim. Di dalam mengajar materi enzim, saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan metode pembelajaran diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Kenapa saya menggunakan model Discovery Learning?
Karena melalui model discovery learning, mahasiswa dapat berperan lebih aktif di dalam proses perkuliahan serta sekaligus dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memecahkan suatu permasalahan. Dan pada saat terjadi pandemi COVID, perkuliahan di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta dilaksanakan melalui daring dengan menggunakan berbagai macam platform, yaitu antara lain adalah dengan menggunakan LMS, dengan menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, dan juga Google Classroom. Oke. Sebelum saya memberikan kuliah, itu biasanya saya memberikan tugas terlebih dahulu kepada mahasiswa, yaitu tugasnya membaca, gitu. Jadi di LMS itu sudah saya, misalnya pertemuan enzim adalah pertemuan kedua. Jadi pada saat pertemuan pertama saya sudah memberikan materi di LMS, sudah saya cantumkan untuk materi enzim sebagai bahan bacaan mahasiswa. Tujuannya adalah supaya mahasiswa siap ketika mengikuti perkuliahan berikutnya dan sekaligus dapat meningkatkan kemampuan literasi mahasiswa. Sebelum mengajar daring melalui LMS, terlebih dahulu saya mengupload absensi, buku ajar, mengupload PowerPoint, dan juga membuat forum diskusi di LMS dengan tujuan mahasiswa bisa tanya jawab aktif di forum. Kemudian sekaligus saya mengupload tentang asesmen, yaitu sebagai bentuk pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dilakukan. Baik, di sini saya akan menunjukkan salah satu video pembelajaran yang telah saya lakukan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman mahasiswa, siang ini kita mau kuliah, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, nah sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, silakan Tias on cam dulu, Tias. Oke, baik. Tias? Ya, sambil menunggu Tias on cam, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti apa yang kita diskusikan, kita kaji bersama-sama, ini mudah untuk diingat dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan untuk Zami memimpin doa pada siang hari ini. Silakan Zami. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, Ibu langsung izin ya ini ya masuk ke materi kita. Ibu izin share screen untuk hari ini, materi hari ini. Nah, sebelum kita bahas, apakah teman-teman semua yang ada di Zoom ini sudah membaca materi enzim yang sudah Ibu upload di minggu yang lalu? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, berarti kalau sudah nanti akan lebih mempermudah kita gitu ya, karena kalian paling tidak itu sudah paham dulu. Oh, sudah baca, sudah mengerti. Jadi kita tinggal diskusi dan memantapkan konsep kembali yang sudah kalian baca di rumah. Baik. Enzim, ya. Pernah mendengar kata-kata ini? Pernah, Bu. Pernah. Sering Alif dengar kata-kata enzim? Iya, Bu. Ya, oke. Nah, kita masuk ke sini. Coba semuanya teman-teman perhatikan, gitu ya. Perhatikan video ini. Ibu, ini dulu ya. Nah, di dalam kehidupan kita, gitu ya, ini ada video tapi suaranya Ibu yang ini ya. Coba perhatikan semuanya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, gitu ya, seorang manusia itu apakah untuk memperoleh ketahanan apa ya fisik, gitu ya, itu hanya diperoleh dari vitamin dan mineral saja? Tidak. Siapa tadi yang jawab? Tidak, gitu ya. Apakah kita tuh kalau misalnya dikatakan suatu sehat itu, apakah memang itu untuk mempertahankan, gitu ya, mempertahankan tubuh kita ini supaya sehat itu butuh vitamin dan mineral saja? Jawabannya adalah Tidak. tidak, gitu ya. Tidak semuanya sepakat. Sepakat. Kenapa kok tidak? Karena selain membutuhkan vitamin dan mineral,
tubuh juga butuh hal seperti protein, karbohidrat, dan yang lain-lain. Oke, keren sekali Arif Putra ya. Oke, baik. Nah, kemudian ini ada gambar nih di sini. Ini orang sedang ngapain sih? Galau, Bu. Ini akhir bulan mungkin. Itu ya. Semuanya di sini sudah makan siang? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus sudah makan, bagus. Alhamdulillah, Bu, sudah. Oke, tapi kok wajahnya kayak belum makan, Gus? Bermain tidur, Bu. Lah iya toh ya, kayak belum makan gitu ya. Nah, pernahkah teman-teman semuanya ini nih kelihatannya mukanya adalah lagi lemes gitu ya, lagi pusing gitu, mungkin lagi kurang energi gitu ya. Pernahkah teman-teman sekalian yang ada di sini semuanya itu ketika habis makan walaupun 1 piring atau 2 piring gitu ya, pernahkah kalian merasa lemas? Sering. Kalau habis makan pernah merasa lemas? Pernah, Bu. Sering ya, bagus mah nggak setelah makan aja gitu ya, setelah apapun pasti lemas gitu ya. Ya, Ya, Bu. Aprilnya pernah lemas habis makan? Pernah, Bu, lemes ngantuk, Bu. Ngantuk. Nah, kira-kira kenapa kok kita habis makan sepiring kok kita malah jadi ngantuk gitu? Kenapa kira-kira? Mungkin sepiringnya sepiring penuh, Bu. Oh iya, bukan sepiring. Oke. Ya, mungkin lebih yang ingat sepiring ya, yang nggak diingat 5 piring gitu ya. Nah, itu junior mungkin ya. Junior ya. Ya, baik. Jadi, kenapa sih pertanyaan berikutnya? Kenapa sih kok habis makan kita itu tuh kok lemes gitu? Oh. Nah, ini tadi bisa diilustrasikan di dalam video ini gitu ya. Yang pertama, ternyata di dalam tubuh kita itu tuh ketika kita mau sehat itu apakah hanya butuh vitamin dan mineral? Jawabannya Denny tidak. Apakah habis makan itu lemas? Pernah merasakan? Ya, teman-teman di sini sepakat gitu ya. Pernah merasakan lemes gitu ketika makan. Kok bisa sih hal itu terjadi? Oh, ternyata ini loh, di dalam tubuh kita itu tuh ada enzim. Apakah yang disebut dengan enzim itu? Suatu katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia. Ya, ada suatu katalisator yang dapat mempercepat reaksi kimia. Oke, yang lainnya mungkin ada pendapat lain, apakah itu enzim? Nah, materi ini menjadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Jadi, apakah itu enzim? Nah, itu yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita. Oke, baik. Jadi, tujuan pembelajaran perkuliahan kita di siang hari ini adalah mahasiswa mampu menyimpulkan pengertian enzim dari pengamatan grafik gitu ya. Jadi nanti mengamati grafik, kemudian di sini Ibu minta untuk menyimpulkan begitu. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, silahkan kalian lihat nih grafik. Nah, grafik ini silahkan perhatikan. Ini merupakan grafik energi aktivasi. Baik. Energi aktivasi suatu reaksi. Nah, reaksi ini adalah suatu namanya reaksi kimia. Apa itu reaksi kimia? Setil. Itu. Ya, reaksi kimia adalah perubahan suatu zat dari zat A menjadi zat B atau dari bereaksi menjadi reaksi. Good. Dari bereaksi menjadi apa? Menjadi hasil reaksi. Oke. Tadi ada dari reaksi menjadi reaksi, nggak berubah dong gitu ya. Tadi sinyalnya putus-putus, Bu. Oke, jadi reaksi kimia itu dari zat A menjadi zat B. Betul, gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini termasuk reaksi kimia nggak? Tadi so. Ini Ya. termasuk reaksi kimia nggak ini? Iya. Iya. Oke. Adelia ini reaksi kimia bukan, Del? Iya. Iya. Oke, ya. Baik. Yang H2O2 ini sebagai apa, Nurista? Pereaksi apa hasil reaksi? Reaksi, Bu. Pereaksi. Yang hasil reaksi yang mana? H2O plus O2. Oke, ini adalah hasil reaksi atau produk gitu ya, hasil atau produk. Nah, ini merupakan salah satu contoh reaksi enzimatik.
Oke, yang dibantu oleh enzim yang membantu reaksi ini namanya enzim apa? Katalase. Oke. Jadi kalau misalnya di grafik ini adalah suatu reaksi kimia, ya, ini adalah reaksi dari, di sini adalah pereaksi, di sini adalah hasil reaksi. Oke, berarti kalau tadi H2O2 ditaruh, misalnya di sini suatu reaksi, maka di sini adalah hidrogen peroksida. Sementara yang hasil reaksi adalah apa, Jun? H2O? O2 Plus? O2. Oke. Nah, H2O plus O2. Nah, coba sekalian kalian fokus ya. Fokus semua ya. Lihat. Di sini ada suatu reaksi H2O2 yang mau berubah atau diubah menjadi H2O2 oleh enzim apa tadi namanya enzimnya? Katalase, Bu. Katalase. Oke, enzim katalase. Baik. Kalau Ibu tanya, di grafik ini, ketika mau mencapai hasil, enzim katalase punya berapa jalan untuk menuju H2O? Ada berapa jalan yang bisa dia lakukan? Zami, ada berapa jalan, Zam? Ada? Ada berapa jalan? Raffi ada? Ada berapa jalan yang dia lalui untuk mencapai hasil reaksi? 2, Bu. Oke, ada 2. Yang mana saja? Jadi kan tujuan reaksi kimia adalah katanya tadi dari pereaksi menjadi hasil reaksi. Nah, pereaksi ini untuk menjadi hasil reaksi itu melalui 2 jalan. Yang mana aja? Yang atas sama yang bawah. Oke. Pertanyaan pertama. Dari jalan yang dilakukan oleh H2O2 untuk mencapai hasil reaksi atau produk H2O plus O2, lebih cepat menghasilkan produk yang atas atau yang bawah? Yang bawah, Bu. Yang mana? Yu Junior yang bawah, Arif yang bawah. Kalau Adelia Safa yang atas apa yang bawah untuk menghasilkan produk? Lebih cepat itu prosesnya yang atas apa? Oke. Yang bawah. Oke ya. Ada yang atas? Enggak, Bu. Di atas? Ada, Bu. Iya. Yang bawah semua ya. Kenapa? Kita lihat di sini nih. Kalau mau jalan menuju sama, kan kita mau menuju satu titik yang sama. Dari tujuan yang sama, mau menuju ke titik yang sama. Tetapi ada 2 jalur yang berbeda. Ya, otomatis dengan jalur yang seperti ini, maka yang akan cepat sampai itu yang Bawah. Nah, kenapa? Yang bawah ini ya, yang bawah ini adalah reaksi. Kita sebut dengan reaksi dengan enzim. Yang atas ini adalah reaksi tanpa enzim. Oke. Nah, kira-kira nih, kalau Ibu tanya, tadi kan katanya yang bawah lebih cepat sampai. Kira-kira energi yang dibutuhkan yang atas sama yang bawah itu besar yang mana, teman-teman? Yang atas. Yang atas, Bu. Yang besar yang atas. Oke. Bagus, ini Ibu belum dengar suara Bagus. Besar yang atas sama yang bawah, Gus? Yang atas, Bu. Yang atas. Kenapa, Gus? Kok energinya besar yang atas, Gus? Karena memerlukan waktu untuk mereaksi zat tersebut. Oke. Memerlukan waktu yang lebih lama ya, karena lebih luas gitu ya, lebih panjang perjalanannya gitu ya. Nah, betul. Ya. Energi yang besar yang dibutuhkan itu yang kecil. Tetapi kalau yang berarti yang menggunakan enzim ini energinya bagaimana dibanding dengan yang tanpa enzim? Lebih kecil. Lebih kecil. Nah, energi yang digunakan untuk suatu reaksi menjadi hasil reaksi ini disebut dengan energi di sini ya, energi minimum. Jadi energi dari produk menjadi hasil ini
namanya adalah energi aktivasi, energi minimum yang diperlukan untuk mencapai produk, gitu. Jadi kalau Ibu tanya energi aktivasi yang tanpa enzim dengan energi aktivasi yang dengan enzim, besar yang mana? Yang tanpa enzim, Bu. Iya, good. Yang tanpa enzim, gitu ya. Nah, jadi di sini fungsi enzim itu bisa nggak kalian dapatkan sekarang? Bisa, Bu. Oke, apa Rif? Fungsi enzim menurut dari penjelasan yang disampaikan, di mana seperti yang kita tahu dengan adanya proses tanpa menggunakan enzim, itu prosesnya itu akan berlangsung lebih lama. Jadi penggunaan energi akan lebih banyak. Sedangkan jika dia dibantu dengan enzim, proses itu akan semakin cepat sehingga energi yang kita butuhkan itu tidak terlalu besar. Oke, good. Terima kasih Mas Arief ya. Sangat lengkap sekali jawabannya ya. Mungkin ada yang punya jawaban yang lain? Nih, dari kata-kata ini atau dari penjelasan Ibu tadi, silakan simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan lagi tentang apa itu enzim? Silakan. Atau kalau enggak mau ini, Ibu tunjuk nih. Nurista, silakan. Apa kesimpulan Nurista tentang pengertian atau konsep enzim jika ditinjau dari energi aktivasinya? Mempercepat proses reaksi. Itu aja? Nggak mau nambah-nambah? Oke, kesimpulan Nurista adalah untuk mempercepat proses reaksi, yaitu proses dari H2O2 ini ya, contohnya menjadi H2O plus O2. Mungkin silakan yang lain, Pak Lesu. Ya, Bu. Ya, silakan simpulkan perkuliahan konsep tentang enzim. Ya, menurut yang telah dijelaskan tadi, menurut saya enzim merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Terus ngapain? Membantu aja. Membantunya gimana? Yaitu dengan cara mempercepat reaksi. Oke, dengan cara mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Di dalam tubuh. Good. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi Arif Putra menyebutkan bahwasanya enzim itu adalah sesuatu yang dapat mempercepat reaksi kimia gitu ya. Sama S2 juga begitu, Nurista juga sama gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya yang namanya enzim adalah suatu biokatalisator yang dapat mempercepat gitu ya reaksi kimia dengan jalan bagaimana tadi? Dengan cara menurunkan energi aktivasi gitu ya. Jadi ketika kita itu ada reaksi kimia, maka dengan adanya enzim maka energi aktivasinya itu akan diturunkan. Apa itu energi aktivasi tadi? Energi minimum. Siapa ini yang jawab? Nurista. Ya, Nurista. Apa Nur? Energi minimum, Bu. Ya, energi minimum. Terus yang dibutuhkan oleh siapa? Yang dibutuhkan oleh enzim. Ya, energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan oleh suatu reaktor untuk menjadi suatu produk. Ini loh energi minimum. Nah, ini kan energi yang dibutuhkannya di sini. Ya, energi aktivasi. Ini yang reaksi tanpa enzim. Baik, itu adalah kesimpulan kita di siang hari ini, bahwasanya yang dikatakan enzim adalah sesuatu yang dapat mempercepat reaksi kimia, tetapi enzim itu tidak ikut bereaksi ya. Jadi ketika nanti enzim itu sudah ketemu sama substrat yang mau dia bantu untuk mempercepat reaksi gitu ya, langsung sudah terbentuk produk, maka dia akan bekerja kembali. Itu bekerja kembali untuk melaksanakan tugasnya gitu ya. Misalnya katalase, dia untuk mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2, maka ya sudah, ketika sudah terbentuk H2O, maka si enzim katalase akan melanjutkan lagi fungsinya sampai terbentuk produk yang banyak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Insya Allah enggak, Bu. Sudah? Yang lain? Bu. Oke, silakan nanti di
di asesmen ini ya, silakan dikumpulkan tugasnya di lembar asesmen tugas ini. Baik, Bu. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Kita insya Allah akan bertemu di minggu yang akan datang. Sebelum Ibu tutup, kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Ibu tutup ya. Oke, selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat, sehat selalu untuk semuanya ya. Tolong jaga protokol kesehatan. Baik, terima kasih Bu Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Bu. Ya, Terima sama-sama. kasih, Silakan Bu. Liv. Ya.